Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Harusnya sih enggak ya. Nggak perlu divaksin? Jujur aku nggak tahu. Mungkin ada beberapa vaksin yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Kayaknya nggak perlu ya. Kalau menurut aku sih boleh. Ibu menyusui perlu. Sebenarnya sih perlu nggak perlu ya. Harusnya sih enggak ya, karena kan kalau misalkan divaksin pasti ada zatnya yang masuk ke ibu nyusunya itu untuk si anaknya. Jadi kayaknya sih enggak. Menurut aku ibu menyusui nggak perlu divaksin karena dia sedang memberikan sedang memberikan antibodi untuk anaknya. Jadi nggak perlu ada bahan kimia tambahan di dalam tubuhnya kecuali memang bahan itu aman untuk ibu menyusui. Aku nggak tahu sih tepatnya kalau boleh divaksin atau enggak. Cuman kayaknya jangan sih, takut ya. Soalnya kan ibu-ibu menyusui, takutnya ntar terdampak ke anaknya atau kayak gimana. Mungkin ada beberapa vaksin yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Tapi baik lagi, apalagi untuk ibu hamil ya, harus ekstra hati-hati karena pastinya banyak juga vaksin yang memiliki side effect. Nah, side effect ini mungkin harus dicek lagi karena takutnya membahayakan bagi janin dan ibunya. Ibu menyusui perlu. Iya. Sebenarnya sih perlu nggak perlu ya, itu tergantung baik lagi kepada ibunya sendiri gitu. Apakah beliaunya mau divaksin atau enggak. Yang jelas harus vaksinnya tuh harus reliable, terus harus trusted juga dan harus berasal dari perusahaan yang emang mengeluarkan vaksin secara resmi lah gitu. Jawabannya tentu boleh, bahkan sangat penting. Kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit infeksi yang bila terjadi pada masa kehamilan dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin dan dapat mempengaruhi kondisi kehamilan secara langsung. Misalnya, ibu hamil yang terkena influenza pada saat hamil itu dihubungkan dengan kelahiran prematur. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan menyarankan agar ibu hamil mendapatkan vaksin influenza. Juga ada beberapa vaksin lainnya yang penting. Namun perlu diingat bahwa ibu hamil tidak boleh mendapatkan vaksin hidup. Misalnya vaksin MMR, vaksin campak, vaksin cacar air, itu harus ditunda hingga kehamilannya selesai. Jangan juga deh kayaknya. Takut kenapa-napa udah tua. Oh perlu kalau lansia itu sehat karena vaksin itu kan fungsinya untuk orang sehat ya. Jadi untuk dia lebih kebal aja terhadap serangan-serangan penyakit. Lansia perlu juga karena ya namanya usia, maksudnya udah lanjut usia gitu, itu perlu banget sih kayak vaksin, vitamin juga karena rentan terkena penyakit-penyakit atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya kalau bisa lansia juga dong. Mereka kan punya hak untuk hidup juga. Sebenarnya lansia itu takutnya kan ada efek samping ya, karena kan vaksin itu termasuk salah satu obat yang lumayan keras. Jadi mungkin perlu ditinjau kembali kalau untuk lansia apakah perlu atau tidak. Di atas 60 tahun kayaknya nggak perlu vaksin sih. Jawabannya sangat perlu. Pada orang lanjut usia, terjadi penurunan sistem imunitas akibat proses penuaan. Oleh karena itu, lansia termasuk kelompok yang sangat rentan untuk mengalami penyakit infeksi. Sehingga ada beberapa rekomendasi khusus vaksinasi pada lansia. Misalkan, 1. Vaksin pneumonia untuk mencegah radang paru yang dapat mematikan bagi lansia. Yang kedua, vaksin influenza juga penting diberikan untuk lansia karena pada lansia penyakit influenza dapat berkomplikasi menjadi radang paru yang berat. Yang ketiga, vaksin herpes zoster atau cacar ular kalau di Indonesia disebutnya, itu juga direkomendasikan untuk lansia. Selain itu masih ada beberapa vaksin lain yang Anda dapat lihat pada rekomendasi vaksinasi dewasa. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
dan vaksinasi untuk lindungi diri, lindungi negeri.